Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan bahas mengenai aljabar. Nah, aljabar ini salah satu cabang di ilmu matematika yang dikembangkan atau penemunya itu matematikawan muslim yaitu Al-Khwarizmi. Nah, sebetulnya apa sih aljabar itu? Kayak gimana sih aljabar itu? Nah, kita bahas hari ini ya. Aljabar, pengertiannya dulu. Aljabar itu merupakan cabang matematika yang rumus umumnya ditunjukkan dengan menggunakan lambang pengganti bilangan. Jadi kan biasanya kita matematika mengenal 2 tambah 3, pokoknya angka. Nah, kalau aljabar itu nanti kalian akan menemukan sebuah lambang untuk menggantikan bilangan-bilangan tadi. Nah, kalau bentuk aljabar sendiri itu merupakan kalimat matematika yang memuat variabel. Nah, di sini jadi pertanyaan, apa sih variabel itu? Nah, kita bahas. Nah, bagian-bagian aljabar sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada variabel. Tadi ya, udah kita bahas. Variabel itu adalah lambang pengganti suatu bilangan yang nilainya belum diketahui dengan jelas, biasanya dilambangkan dengan huruf kecil seperti A, B, C, D, dan seterusnya sampai Z, pokoknya bebas deh. Nah, bagian yang kedua di aljabar itu ada yang namanya koefisien. Koefisien itu faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar dan beriringan dengan variabel. Nah, ini variabel koefisien itu yang mana sih? Nah, nanti kita bahas lagi ya. Terus yang ketiga ada konstanta. Nah, konstanta ini merupakan suku dari suatu bentuk aljabar dan berupa bilangan serta tidak memuat variabel. Jadi kalau koefisien itu beriringan sama variabel, jadi selalu nempel nih sama variabel. Nah, koefisien itu bentuknya angka ya. Kalau variabel itu huruf, kalau koefisien itu angka, konstanta juga angka. Cuman bedanya kalau koefisien itu angka yang beriringan sama huruf, kalau konstanta itu dia cuma angka aja. Nah, contohnya kayak gimana nih? Ini adalah bentuk aljabar. Jadi ada kombinasi antara huruf dan angka, pangkat, dan seterusnya, itu adalah bentuk aljabar. Yang mana koefisien, yang mana variabel, yang mana konstanta. Nah, bisa dilihat di sini ada 24x kuadrat tambah 5y kuadrat dikurangi 12xy tambah 8y min 7. Variabelnya itu yang huruf-hurufnya, ingat variabel itu yang huruf-hurufnya. Berarti untuk yang ini variabelnya x kuadrat. Untuk yang ini variabelnya y kuadrat. Yang ini xy. Yang ini y. Berarti variabelnya ada 4 macam. X kuadrat, y kuadrat, xy, dan y. Terus koefisien yang mana? Nah, ingat koefisien itu angka yang beriringan dengan variabel. Nah, ini kan variabelnya x kuadrat. Berarti koefisiennya 24. Kalau misalkan kalian ketemu pertanyaan koefisien dari variabel x kuadrat berapa? Ya berarti 24. Sekarang koefisien dari y kuadrat itu adalah 5. Kalau koefisien dari xy itu adalah negatif 12. Ingat negatifnya di bawah ya. Kalau koefisien dari y itu adalah 8. Nah, yang terakhir itu konstanta. Konstanta itu angka yang ya cuman angka aja, tidak beriringan dengan huruf. Nah, di sini ada min 7. Nah, yang dilingkarin warna hijau ya, itu adalah konstanta. Nah, sekarang suku-suku pada aljabar. Nah, aljabar itu punya suku juga ya, bukan suku kaki. Apa sih suku pada aljabar itu? Nah, suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Maaf ya, jadi menumpuk gini. Nah, suku itu ada 2 macam. Ada yang suku sejenis, ada yang suku tidak sejenis. Nah, kalau sejenis itu suku pada bentuk aljabar dengan variabel dan derajat pangkatnya sama. Jadi kalau x kuadrat sejenis dengan x kuadrat lagi. X kuadrat sejenis nggak dengan x?
Tidak. Kenapa? Karena X kuadrat itu pangkat 2, sedangkan X itu pangkat 1. Nah, ini ya, poin yang ketiga, suku tidak sejenis adalah suku pada bentuk aljabar dengan variabel dan derajat pangkatnya yang berbeda. Ini udah ada tabel contoh ya. 7x, 4x, 5x itu sejenis karena variabelnya sama semua. Kalau konstantanya beda gimana? Koefisien maksudnya. Itu kan variabelnya x tapi koefisiennya 7. Terus ada lagi yang variabelnya x tapi koefisiennya 4. Terus yang satu lagi koefisiennya 5. Gak masalah. Ingat, suku sejenis itu yang dilihatnya hanya variabel. Jadi kalau variabelnya sama, pangkatnya, hurufnya, berarti dia sejenis. Nah, lihat yang kedua, ini sama-sama x kuadrat ya. Sama-sama x kuadrat, berarti dia adalah suku yang sejenis. Nah, sekarang ini tidak sejenis. Kenapa? Karena variabelnya itu xy kuadrat, x kuadrat y, x pangkat 3y. Nah, beda semua ya. Walaupun sama-sama ada unsur x dan y, tapi yang pertama itu xy kuadrat, y-nya yang kuadrat. Terus x kuadrat y, terus x pangkat 3y. Nah, itu nggak sejenis semuanya. Oh ya, variabel itu nggak cuman x aja, y aja ya. Nah, seperti yang ini 4xy kuadrat, berarti variabelnya itu xy kuadrat, jadi sepaket, bukan x-nya aja, bukan y-nya aja. Nah, selanjutnya itu udah kelihatan ya, x, y kuadrat, z semuanya sama, berarti dia sejenis. Terus berikutnya, itu udah beda, x, y, a, b, c, d, udah jelas itu nggak sejenis, dan seterusnya. Itu ya, jadi membedakan suku sejenis dan tidak sejenis itu lihat aja, kalau hurufnya sama, pangkatnya sama. XY kuadrat sejenis dengan XY kuadrat lagi, tapi X kuadrat Y tidak sejenis dengan XY kuadrat, kayak gitu. Selanjutnya, di aljabar sendiri ada yang namanya operasi hitung, sama kayak di bilangan bulat, sama kayak di himpunan, ada operasi hitung. Apa aja sih operasi hitungnya? Nah, kita lihat. Yang pertama ada penjumlahan, yang kedua ada pengurangan, kemudian perkalian, dan ada pembagian. Jadi operasi hitung di matematika itu hampir sama ya, di semua materi itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nanti mungkin tambahannya itu ada ke pangkat. Nah, ini contoh soalnya. Tentukan variabel, koefisien, konstanta dari bentuk aljabar berikut. Ini ya, ada 4 buah contoh soal, kita bahas. Nah, sekarang kita bahas soal nomor 1. Katanya, tentukan variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk aljabar berikut ini. Yang nomor 1A, 4x ditambah 4x ditambah 7. Nah, kita tentukan yang mana sih variabelnya, koefisiennya, konstantanya. Nah, satu-satu ya. Ingat, variabel itu adalah huruf. Berarti dari yang nomor A ini yang merupakan variabel adalah x. Udah, berarti variabelnya adalah x. Terus koefisiennya yang mana? Nah, koefisien itu adalah angka yang selalu beriringan dengan variabel. Berarti koefisiennya itu adalah 4. Sedangkan konstanta itu angka yang tidak mempunyai variabel. Berarti konstantanya 7. Nah, itu ya, itu untuk yang A. Terus yang B. Yang B itu variabelnya berarti di sini ada 2 karena ada 2 macam huruf. Di sini ada Y dan X. Itu variabel. Konstantanya yang mana? Nah, konstanta itu, ingat, konstanta itu yang tidak mempunyai huruf atau tidak mempunyai variabel. Berarti konstanta itu 7. Koefisien, sedangkan koefisien itu pasangannya variabel atau yang selalu beriringan dengan variabel. Tadi kan variabelnya Y.
Lihat Y yang beriringan sama Y siapa? 6, berarti koefisiennya 6 untuk Y. Sekarang koefisien untuk X berapa? Nah ini min 3, minnya di bawah ya, kayak gitu. Mudah ya. Nah sekarang yang C. Yang C variabelnya yang mana? Nah lihat, XY ada X kuadrat, ada X. Walaupun tiga-tiganya ada X, tapi ini tidak. Tapi ini variabel yang berlainan. XY dia variabel XY. X kuadrat ya X kuadrat. Kalau ini terdiri dari X dan Y, kalau ini terdiri dari X dan X. X dan X dikalikan jadi X kuadrat, sama aja kayak 2 kali 2 itu artinya 2 kuadrat. Nah yang ini X, berarti di sini ada 3 buah variabel. Sekarang koefisiennya. Koefisien itu yang selalu beriringan dengan variabel. Karena di sini variabelnya XY, berarti koefisiennya 3. Nah, di sini variabelnya X kuadrat, berarti koefisiennya min 5. Ingat kalau dia punya tanda negatif di bawah ya. Sekarang kalau variabelnya X, berarti koefisiennya 5. Nah, sekarang konstanta yang jomblo yang nggak nempel sama variabel itu namanya konstanta angka 8. Nah itu untuk pembahasan soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2A itu tuliskan bentuk aljabarnya. Nah ingat ya, aljabar itu kan tadi pengertiannya itu mensimbolkan suatu bilangan menjadi simbol yang lain, salah satunya dengan mengubah sebuah angka atau bilangan ke dalam bentuk variabel ketika bilangan tersebut belum diketahui. Nah, 2A, P dibagi 4. Berarti kalau kita mau ubah ke bentuk aljabar, nah, yaudah tinggal P per 4. Atau boleh juga 1/4 P. Kayak gitu. Nah sekarang yang B, X dikurangi 20 dikalikan 10. Berarti X dikurangi 20 kemudian dikali 10. Jadi X nya dulu dikurangi 20 baru dikalikan 10. Nomor 2C, jumlah dari 3 kali A dan 5 kali B pangkat 3. Berarti di sini tuh sebetulnya ada 2 buah suku. Jumlah dari 3 kali A dan 5 kali B pangkat 3. Nah, ini artinya si ini harus ditambahkan dengan ini. Kata dan di sini artinya jumlah. Nah, berarti jumlah dari 3 kali A itu kayak gini ya. 3 kali A. Dan di sini artinya jumlah, berarti tambah 5 kali B pangkat 3, berarti 5 kali B pangkat 3. Nah kayak gitu. Jadi ini bentuk aljabarnya kayak gini. Paham ya, ngubah dari bentuk dari kalimat yang panjang menjadi bentuk aljabar. Nah kayak gini. Nah sekarang nomor 3, tentukan suku sejenis dari bentuk aljabar berikut. Bentuk aljabarnya itu 3x ditambah 5y dikurangi 7x tambah 6y. Nah berarti kita harus menentukan suku sejenisnya. Ingat, suku sejenis itu yang variabel dan pangkatnya itu sama. Berarti yang sejenis itu 3x dan negatif 7x itu sejenis. Kemudian 5y dan 6y. Nah ini sama-sama sejenis ya, karena sama-sama variabelnya x, ini sama-sama variabelnya y. Sini juga x pangkat 1, x pangkat 1, y pangkat 1, y pangkat 1, jadi sejenis. Sekarang yang kedua, 2x kuadrat y tambah 3x kuadrat y dikurangi 4xy kuadrat dikurangi 7xy kuadrat. Nah berarti yang 3b yang sejenisnya itu 2x kuadrat y dan
3x kuadrat Y. Kemudian min 4xy kuadrat dan min 7xy kuadrat. Nah, jadi sejenis ya, ini x pangkat 2 Y, ini juga X pangkat 2Y, itu sejenis variabelnya. Ingat, suku sejenis itu yang dilihat variabelnya, koefisiennya nggak usah dilihat. Nah, ini XY kuadrat, ini juga XY kuadrat. Nah, itu untuk suku-suku sejenis. Nah, sekarang nomor 4, sederhanakan suku-suku aljabar berikut. 4A, 2X dikurangi 3Y tambah 7X tambah 3 dikurangi X tambah 4Y dikurangi 6. Nah, kalau minta disederhanakan, itu artinya kita harus mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Nah, kita cari di sini, mana aja suku-suku yang sejenis? Ada 2X, sejenis dengan 7X. Kalau di sini tandanya positif, di sini juga positif ya, di bawah lagi. Sejenis dengan negatif X. Terus, mana lagi yang sejenis? Ini, yang Y. Dikurangi 3Y ditambah 4Y. Oh iya, kalau kalian ketemu soal sederhanakanlah, itu artinya ditambah atau dikurangkan. Ini hasil ini kalau ditambah dan dikurangkan itu hasilnya berapa. Terus sekarang yang variabelnya X udah, variabelnya Y udah. Sekarang yang nggak punya variabel itu 3 min 6. Jadi kita deket-deketin yang variabelnya sama. Nah, ini sekelompok, ini sekelompok, ini sekelompok. Nah, sekarang kita jumlahkan. Cara menjumlahkannya, karena mereka ini udah sejenis, kita tinggal menjumlahkan angka-angkanya aja. 2 tambah 7 itu artinya 9. 9, nah ini kok nggak ada koefisiennya. Kalau kalian ketemu soal yang kayak gini, nggak ada koefisiennya, itu artinya ada angka 1 di sini. Nah, kesepakatannya, angka 1 atau koefisien yang bernilai 1 itu nggak harus ditulis. Jadi kalau ketemu X, Y, Z, nah berarti itu teh 1. Nah, sekarang kita jumlahkan. 2 tambah 7, 9. 9 kurangi 1, 8. Berarti jadi 8X. Nah, sekarang ini negatif 3 ditambah 4. Hutang 3 dibayar 4. Berarti kembalian 1 tambah 1Y. Nah, ini boleh 1Y, boleh Y aja. Tadi kesepakatan kalau 1 itu nggak harus ditulis. Sekarang 3 dikurangi 6, berarti uangnya 3, hutangnya 6. Yang bersisa adalah hutang. Nah, jadi bentuk sederhana dari ini adalah 8X tambah Y dikurangi 6, boleh 1Y, boleh Y ya. Jadi nanti boleh kayak gini nulisnya, boleh juga kayak gini. Sekarang yang bagian B nya, ini masih sama ya kayak yang A, cara mengerjakannya. Yang B, kita deket-deketin suku-suku yang sejenis mana aja. Nah, dilihat di sini ada yang variabelnya A, berarti 8A harus deketan sama 4A. Nah, karena biar gampang nanti ngejumlahinnya. Terus negatif 9A kuadrat B harus deket dengan ini positif 5A kuadrat B. Ini udah. Nah, terus sekarang negatif 3AB kuadrat cuman seorang, ya udah. Terus ini juga nggak ada temennya, tulis lagi aja. Nah, kayak gitu. Setelah dipindah-pindahin, didekat-dekatin, kita jumlahkan lagi kayak gini. Berarti kan ini bisa dijumlahkan, ini bisa dijumlahkan. Yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan itu ingat yang variabelnya sama atau yang sukunya sejenis. Kalau sukunya beda, nah berarti nggak bisa dijumlahkan. Ibaratnya ini tuh apel, ini tuh jeruk. Apel dan jeruk nggak bisa dijumlahkan. Tapi kalau 8 apel tambah 4 apel itu bisa, jadi 12 apel. Tapi kalau ditambahkan dengan jeruk itu nggak bisa.
ada tamu. Nah, sekarang hasilnya 8A tambah 4A. Nah, berarti 8 tambah 4. Kalian cukup jumlahkan angkanya kalau udah sama variabelnya. 8 tambah 4 itu 12, berarti ini 12A. Sekarang ini negatif 9 ditambah 5, itu hasilnya negatif 4. Variabelnya tulis lagi A kuadrat B. Ini dia nggak punya pasangan, berarti tulis lagi negatif 3A B kuadrat dikurangi 7B kuadrat. Nah, ada lagi nggak yang bisa dijumlahkan atau yang sukunya sejenis? Nggak ada. Oh, berarti selesai sampai sini. Ini apel, ini jeruk, ini anggur, ini stroberi, nggak bisa dijumlahin kan? Nah, berarti selesai. Nah, sekarang operasi perkalian. Tadi kan penjumlahan dan pengurangan, sekarang ke perkalian. Nah, katanya 3x dikali 4y ditambah 3xy dikali y. Kalau perkalian itu ya tinggal dikalikan, angka kali angka, huruf kali huruf. Nah, sekarang di sini ini kan udah ada kurungnya, berarti kita harus mengerjakan yang ada kurungnya duluan. Angkanya dulu, 3 kali 4 itu 12. X dikali Y, kalian cukup tulis XY. Nah, itu perkalian. Jadi A kali B, kalian cukup tulis AB. A kali B kali C berarti ABC. A kali B kali C kali D berarti ABCD. Nah, kayak gitu. Sekarang ditambah, yang ini juga sama. Angka dulu. Ini nggak ada angkanya. Tadi kesepakatannya ini ada angka 1. Berarti 3 kali 1 itu 3. Sekarang hurufnya XY dikali Y. XY dikali Y. Nah, sama kayak tadi, kita tinggal gabungin aja. XY digabungin sama Y, berarti Y-nya jadi ada 2 kan? Nah, berarti ini jadi X Y pangkat 2. Ini sama aja kayak 2 kali 2 kan diubah jadi 2 pangkat 2 kayak gitu. Nah, berarti ini jadi 3, X-nya ada 1, Y-nya jadi pangkat 2. Kalau ini X-nya ada 1, Y-nya ada 1, kalau digabungin jadi XY. Nah, kayak gitu. Ini bisa dijumlahin nggak? Nah, dilihat sama nggak variabelnya, yang ini XY, yang ini XY kuadrat. Oh, ternyata beda, berarti selesai sampai sini. Sekarang yang D, pembagian. Tadi perkalian kan, sekarang pembagian. 15AB kuadrat dibagi 4AB. Nah, sama, pembagian juga sama kayak perkalian. Angkanya dulu sama angkanya dibagi, kemudian huruf sama huruf. Nah, 15 dibagi 4, berarti boleh kita tulis jadi 15/4, atau boleh kalian bentuk ke bentuk desimalkan. Nah, sekarang tinggal huruf-hurufnya. AB kuadrat dibagi AB. Nah, terus ini diapain? Nah, ini 15/4 kita urai. Nah, kita gabungin aja ya. A, B-nya pangkat 2, berarti B-nya ada 2. Karena kalau misalnya kalian ketemu 3 pangkat 2, itu kan artinya 3 kali 2. 3 kali 3, si 3-nya ada 2 kan. Berarti ini B, B. Ini A, ini B. Kita coret, coret. Karena saling membagi. A dibagi A 1, B dibagi B 1. Sama kayak 2 dibagi 2, itu hasilnya 1. Nah, berarti ini hasilnya 15/4B. Cukup sampai sini, atau kalian boleh desimalkan. Satu lagi yang E, 7x kuadrat dibagi 5x kuadrat Y per 9xy. Nah, ini kita kerjakan dengan menggunakan prinsip pecahan kayak biasa. 7, nih kalau kita punya 2 dibagi 3/2, ini kan artinya 2 itu kita ubah dulu jadi 2/1. Kemudian 2/1 ini baginya diubah jadi kali, 3/2 nya kita balik jadi 2/3. Masih ingat ya? Itu ya di materi himpunan di materi bilangan bulat. Nah, ini sebetulnya 7x kuadrat per 1.
Nah, sekarang 7x kuadrat dibagi 1 dikali. Nah, sama kan kayak ini, berarti kita balik 9xy per 5x kuadrat y. Ingat, perkalian pecahan itu atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti tinggal kita kalikan. 7 kali 9 itu 63. X-nya jadi ada berapa? Di sini ada 2, di sini ada 1, berarti jadi 3. 1, 2, 3. Ibu langsung urai ya, biar kalian langsung coret-coret nanti. Kemudian di sini ada y. Per 5. Ini X-nya ada 2, 1, 2, ini y. Kita coret, 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 coret. Berarti sisanya 63 per 5 X. Selesai. Nah itu ya, itu untuk aljabar, pengertian dan operasi hitung pada aljabar. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.